dijelasin ya. Kobun, Medi mau nanya banyak. Oh ya, hai guys. Kembali lagi ke video atau channelnya Coach Medi. Nah, ini saya lagi sama sapaannya Ko Bubun. Tapi nama lengkapnya Ko Bun? Pak Hendra. Mahendra. Pak Hendra. Pak Hendra. Pakai Pak Hendra. Hendra Ya Hendra ya, Hendra. aja. Tapi kan familiarnya yang kita dunia perbulu tangkisan Pak Bun aja. Ko Bun. Nah, oke. Siapa beliau? Kita tanya-tanya yuk dari A sampai Z. Nah, ini dulu Ko Bun. Kalau nggak salah, jadi kalau bahasa sok taunya, Ko Bun adalah salah satu orang yang membawa atau mendampingi seorang Taufik Hidayat mencapai puncak kesuksesan. Betul apa enggak sih Ko Bun? Ya betul. Betul ya. Sejak tahun 1992 mungkin. 1992 sekitaran, berarti masih 30 tahun yang lalu. Remaja ya, masih Ya, masih dia baru umur 10 tahun, belum bisa main bulu tangkis. Terus sama Pak Sumirat dibawa ke lapangan bulu tangkis. Kebetulan waktu itu saya sebagai ketua pembina Lipo. Pembina Lipo. Oh, itu Lipo itu Pusdiklat zaman dulu ya. ya. Pusdiklat Pusdiklat zaman dulu. Zaman dulu 1992. Topik belum bisa main. Belum bisa main. Iya. Oh gitu. Nah, pertanyaan Medi Ko Bun, Taufik sama Ko Bun itu kenalnya dari mana? Ya sama Sumirat dibawa ke lapang. Oh, dibawa ke lapangan. Tapi dia masih belum bisa main. Hanya ikut-ikutan mau main aja. Oh gitu. Oh gitu. Oke. Jadi guys, gini loh. Singkat awalnya saya juga kenal Ko Bun itu tahun sekitaran pertama kali masuk Pusdiklat itu 1999. Nah, pas Sirnas di Bandung itu mantan pelatih saya dulu namanya Kak Herawati. Ko Bun masih ingat? Iya, masih ingat. Masih ingat, Masih ingat. Atlet dulu yang kalau misalnya datang ke Bandung itu kita semua itu pasti nyari Ko Bun. Karena dulu Ko Bun punya merek Garmen, ternama, Garmen pokoknya dulu pakaian olahraga khususnya bulu tangkis. dan mereknya saya masih ingat Mile. Ya, Mile. Nah, RHB. pokoknya iya itu Mile itu standnya ada di depan Gor Jalan Jakarta. Dan kalau saya pribadi kalau udah lewat mau masuk pintu tuh udah lewat udah nyomot satu celana, dua jaket segala macam nyomot dan gratis semua. Nggak pernah bayar ya? Nggak pernah bayar. Saya pribadi karena waktu itu saya dikenalin sama pelatih saya Kak Herawati. Nih ada kenalan terus sama Cimona dulu Yang ya. bisa gratis gitu ya, jadi ambil ya. Soalnya Ko Bun orangnya dulu sangat-sangat wah gila royal banget, pokoknya orangnya baik banget, hobi bulu tangkis dan hampir semua atlet-atlet bulu tangkis disupport tanpa ada imbalan apapun. Jadi Ko Bun nih dari dulu udah di dunia perbulu tangkisan Udah pasti biasa ya, udah diminta kenal. terus ya. Wah pokoknya makan, saya ingat dulu diajak makan sama pelatih saya sama teman-teman, diajak makan di hotel paling mahal di Bandung katanya. Terus ke pabriknya, ini pabriknya di sini yang udah jadi lapangan bulu tangkis. Terus di sini di belakang lapangan apa di samping posisinya itu ada kafe Di belakang kafe 150 Garden ya. Iya. Nah, dulu ini itu pabrik garmen yang Mile tadi itu. Saya dulu kesini dan hampir ngejarah semua model jenis pakaian gratis guys. Gimana coba? Jadi, nah karena itu mungkin jadi sewaktu Pak Ii Sumirat, legend bulu tangkis berasal dari Jawa Bandung, Barat. bawa legend Taufik Hidayat nih, waktu masih belum ngerti main dibawalah ke lapangan bulu tangkis ya Ko Bun. Iya. Ketemu Ko Bun. Nah, karena tangan ringannya Ko Bun, karena orang yang kita kenal Ko Bun ini super royal ke atlet-atlet bulu tangkis, maka di apa bahasa kasarnya tuh diasuh atau disupport apapun lah, mental mungkin apapun yang dibutuhkan
di bulu tangkis mungkin Ko Bubun support ya. Yang jelas itu pokoknya Topik pertama masuk ke lapangan belum bisa main, ketemu saya dan kebetulan dia seneng main bulu tangkis, katanya ya coba-coba aja main. Tapi di dalam pukulannya baru juga bisa main, tapi kelihatannya yang sangat menariknya itu anaknya Apa tuh? mukanya cakep ya, lucu gitu, imut-imut ya, selalu senyum gitu. Punya karisma lah pokoknya ya. Jadi bisa nambah poin buat siapapun yang ketemu dia pertama ya Ko Bun. Terus sudah 2 mingguan saya panggil, kamu siapa, nama kamu? Dia bilang nama saya Taufik Hidayat katanya. Aku pikir-pikir kalau Taufik Hidayat ya namanya bagus kalau mendunia ya, suatu saat kalau dia jadi pemain dunia kan bagus. Taufik Hidayat seperti zaman dulu itu kan, zamannya saya itu ada Rudi Hartono, Christian Hadinata, Ade Chandra, Ai Sumirat, kan bagus-bagus, Johan Wahyudi, Cuncun gitu. Nah kalau sekarang ada yang namanya Taufik Hidayat kan bagus. Kalau yang namanya Endang mungkin tidak masuk pemain dunia mungkin. Terus aku tanya lagi, kamu tinggi banget ya? Dia bilang, ya biasa aja, dia bilang. Tapi aku lihat kakinya itu cukup panjang ya. Dia umur 10 tahun gitu. Ya. Pertama kali itu ya, Ya sekitaran 10 umur tahun segitu gitu. ya. Hanya badannya itu kakinya tinggi banget gitu. Terus aku lihat, coba lihat tangan kamu. Begitu dia buka tangannya itu lebih gede daripada saya kan orang tua waktu itu. Dia Masih baru anak-anak ya. 10 tahun tapi tangannya udah ngelebihin saya 1/4 lah gitu. Oh gitu. Waduh, tangannya gede banget. Pantas aja backhandnya juga waktu itu udah kelihatan, belajar juga udah bagus gitu. Oh jadi pertama kali ketemu Ya. Ko Bun udah ngelihat dari nama, dari ukuran kakinya, Kaki. dari besar tangannya. Iya. Ko Bun udah bisa Terus mastiin dari ini wajahnya anak. kan dia kan enak dilihat gitu, senyum gitu. Jadi rasanya kalau dia jadi pemain dunia itu Pantes ya. ya rasanya memenuhi syarat gitu dari wajah dan sebagainya itu. Bahasanya. Hanya tinggal pinter nggak ini anak. Aku masih nggak jelas karena kan baru kenalan, baru ketemu, jadi nggak tahu gitu. Nah, terus main betul. Akhirnya dia itu sebetulnya dia nggak masuk pelatda gitu, hanya ikut-ikutan main. Karena saya jadi ketuanya, jadi semua juga mengizinkan aja main gitu. Waktu main-main setiap bulan, 2 bulan, 3 bulan, cepet banget majunya itu. Oh Ko Bun dulu ketua Iya, di Pusdiklat itu apa? Lipo ya? Lipo. Oh gitu. Saya justru baru tahu sekarang, yang saya tahu dulu. Ya dalam 3 bulan, 4 bulan tuh mainnya udah bagus. Jadi akhirnya dia ikut kejuaraan tanpa jadi pemain pelatda dulu. Tahu tuh juara gitu. Juara Jadi aja. langsung aja masuk di situ otomatis. Dalam waktu 3 tahun itu dia udah betul-betul merajai gitu. Dan setiap latihan Semangat. dia selalu ya sponsornya dari aku, kok, raket, baju, dan kelihatannya anaknya dalam setiap latihan kemajuannya itu sangat pesat sekali. Jadi nggak bosan kalau lihat dia itu main. Tapi Ko Bun, saya mau tanya, dengar-dengar suka nginep di rumah Ko Bun dulu, kan rumahnya Ya waktu Opik itu di udah Pangalengan kelihatan mainnya bagus, saya pikir ya tidak salah ini kalau dia ambil jadi anak angkat lah gitu. Jadi akhirnya daripada dia tidurnya nggak karu-karuan di mana aja, kan perlu makanannya yang benar, tidur yang cukup. Ya udah aja, kamu tidur sini aja di rumah saya gitu, di spot gitu lagi gitu. Oh luar biasa banget guys supportnya. Aduh, ya iyalah jelas ya, yang saya dulu aja belum jadi juara, terus teman-teman saya belum jadi juara aja, Ko Bun itu udah baik banget, udah luar biasa lah baiknya. Berarti itu ya. Sama pertanyaan satu lagi Ko Bun, dulu Atofik tuh kita sapanya Aopik kan ya. Aopik tuh cengeng nggak sih Ko Bun? Kan Ko Bun paling deket nih. Enggak kuat ya? Hanya orangnya itu nggak banyak ulah gitu, main Baik aja ya terus berarti ya. dan nurut kepada saya gitu. Ada cerita satu kali aku kalau dari
semua syarat udah memenuhi, hanya tinggal anak ini pintar atau tidak gitu. Pokoknya nurut udah, latihan semangat udah, tinggal pinternya ya. Waktu aku Belum ngetes itu. pinternya itu, waktu aku sama dia di hotel gitu, tinggal di hotel. Aku Berdua aja. dia berdua sama Topik. Aku tiduran, Mm-mm. dia seneng balapan mobil tuh F1 gitu. Mm-mm. Terus aku nggak ngerti, Pik, itu gimana ceritanya kalau bannya pecah kan itu jadi terlambat. Dia bilang, wah yang ini mah katanya kalau ban pecah mah sebentar juga, dalam hitungan berapa detik juga udah bisa dibenarkan lagi katanya. Jadi nggak ada masalah apa-apa. Mm-mm. Nah dari situ aku bisa melihat, oh ini anak otaknya pinter juga gitu. Ngeresponnya Nah, cerdas ya. akhirnya saya pikir ya udahlah, ini rasanya jadi lah. Jadi pikirannya juga ada, bakatnya ada, semuanya lengkap lah gitu. Gitu. Jadi saya nggak tanggung-tanggung, jadi sport terus aja dia tuh sampai benar-benar dia ke pelatnas gitu. Jadi waktunya nggak panjang, dia itu dalam 5 tahun aja latihan sama saya. 96 udah ke pelatnas dia itu. Lama juga ya, lumayan kok Bun ya. 92 ke 96 ke pelatnas 4 tahun. Jadi nggak lama dong. 92 ketemu Topik belum bisa apa-apa. 94 masuk pelatnas. Sangat cepat dong. Iya benar, luar biasa. Oh benar banget, luar biasa kok Bun, hebat loh. Kok Bun bisa support, bisa ada. Mungkin kalau nggak ada Kobun, mungkin kita nggak tahu ya Kobun. Di bulu tangkis ini memang harus ada orang-orang yang kayak Kobun ini. Jarang Ya. sekarang Kobun, jarang banget sekarang yang Ya ada. nggak juga lah, pokoknya nasib orang itu semuanya secara kebetulan saja. Nggak sih Kobun. Kebetulan aja, misteri ya dalam kehidupan itu. Tapi Pap, menurut gua tuh kita tuh butuh zaman sekarang nih ya. Kalau ada orang-orang yang kayak Kobun nih luar biasa bulu Ya tangkis. waktu itu kebetulan Topik itu mungkin lakinya di situ aja, rezekinya di situ aja harus jadi pemain. Jodohnya Ketemu ya. aku, disayangi. Begitu ke pelatnas, dia kebetulan waktu itu ketuanya PBSI pusat itu Pak Suryadi. Sayang juga sama beliau. Dari Pak Suryadi terus langsung lagi ke Agus Suryadi Kusuma almarhum. Sama juga sayang. Pokoknya dia kemana aja disayangi aja, disenengi gitu. Berarti pembawaannya memang Iya. menyenangkan ya Kobun. Orangnya menarik gitu. Menarik itu, dan dia mah sama siapa aja pelatihnya bisa aja jadi pemain baik, karena waktu di Lipo itu nggak ada yang khusus ngelatihnya dia, tapi memang bakatnya bagus, sama pelatih siapa aja juga pasti jadi. Menarik banget nih Pak, pengen nanya Kobun lebih spesifik. Kan Kobun bilang dia cocok sama siapa aja. Selain semangat, hal apa sih yang di luar semangat bulu tangkis yang kalau Kobun bawa dia kemana dia tuh enak? Apa contohnya gini, oh dikasih makan apa aja dia mau, atau enggak dia di tempat mana aja dia tuh bisa deket sama orang, atau gimana Kobun? Bukan dia bisa dekat, orang mendekatin dia, sayang sama dia, udah nasibnya ya begitu aja gitu. Jadi orang itu senang sama dia, jadi dia itu tidak pernah mendapatkan kesulitan di dalam pergaulan, di dalam kehidupan, di dalam mungkin makanan, sport baju, raket. Oh jadi emang udah. Dan dia memang latihannya sendiri ya, dia bisa melihat. Aku perhatian dia kalau dia pertandingan, dia perhatiin gitu. Dia belajar sendiri gitu. Segala pukulan tuh dia belajar sendiri dan dia praktekkan sendiri. Bisa gitu. Nah itu yang menariknya Topik gitu. Jadi tentu kalau ada lagi pelatihnya ya pelengkapnya ya lebih cepat lagi, lebih bagus lagi. Tapi tanpa pelatih aja udah semuanya udah lengkap pukulannya itu semuanya. Menyenangkan, cerdas, terus memang dipertemukan sama orang-orang yang pasti langsung support dia gitu kan. Ya, luar biasa. Tapi kita juga salut sih Kobun. Makanya wawancara ini sebenarnya bukan karena siapa Kobun atau siapa Taufik, tapi dengan dipertemukan sama Kobun ini, seorang dari Bandung, dari mana sih dia? Pangalengan,
bisa sukses, dan harapan saya Kobun ada kobun-bun yang lain di industri bulu tangkis. Itu yang lagi kita cari Kobun. Ya masih banyak lah, mungkin belum ketemu aja ya. Tapi sekarang kan zamannya udah lain lagi mungkin. Beda, Kalau zaman ya. dulu itu mungkin orang masih di dalam main bulu tangkis itu tulus, ikhlas, tanpa pemikiran apa-apa. Ya main saja. Kalau Nah, itu bantu dia, ya bantu saja, Nah, itu tanpa ada pikiran besok gimana gitu. Nah, ini kobun-bun ini luar Hanya biasa. saya mengharapkan kalau saya menjadikan Taufik jadi pemain dunia gitu, ya kebahagiaan saya itu melihat orang itu tidak salah gitu. Hanya itu aja, dan memang betul dia jadi pemain olimpiade ya, juara. Dan saya sangat bahagia gitu. Jadi apa yang saya perkirakan dan saya duga semuanya itu benar gitu. Benar ya. Dan dia semuanya, karena dia sendiri yang menentukan jadi pemain hebat gitu. Oh, luar biasa. Jadi Kobun ini nggak bilang karena Kobun-bun, tapi Kobun lebih bilang memang Taufiknya Semua layak dari dapet semua ya, dari teman-teman semua kan, tidak dari pelatnas saja, banyak kan pelatihnya juga di sini juga. Ya pokoknya semua juga ikut andil lah, semua juga, tidak ada yang karena seseorang menjadikan dia jadi hebat, enggak. Karena dia hanya sendiri, dia mau, tapi dia dilihatnya juga latihannya juga nggak terlalu sangat ngotot gitu ya. Tapi kalau pertandingan dia ngotot, kalau latihan fisik itu mah biasa-biasa. Iya ya. Main latihan gitu, nggak bagaimana banget gitu, nggak ada ekstra latihan apa-apa. Kalau waktu latihan udah selesai ya selesai gitu. Berarti memang Senin ini sampai cerdas ya. Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 10 malam gitu. Hanya itu aja. Pagi-paginya kalau mau latihan lari ya lari, kalau nggak ya malas-malasan dia mah. Nggak pernah ikut latihan gitu. Oh, gitu? Yang setahu saya itu. Tapi Cuman memang kayak gitu 1001 Kobun. memang pukulannya luar biasa gitu. Kalau main sama dia itu keteteran terus gitu. Yang fisiknya kuat juga karena bola-bolanya ke pojok semua, jauh, tinggi, ke pojok lagi. Jadi dia mah santai aja. Pukulannya, akurasinya luar biasa dulu itu. Kalau makannya dia banyak nggak Kobun? Makan. Ya makan biasa-biasa, normal-normal aja dia itu. Oh gitu. Normal-normal Nggak ada aja. yang kayak di GBC sampai 11 piringnya. Normal-normal aja dia makan, biasa aja dia. Biasa aja ya. Jadi memang anaknya udah ada talentanya mungkin Kobun ya. Ya, udah jelas itu mah. Mm-mm. Karena waktu itu pernah satu kali saya melihat dia itu final ya di Surabaya gitu. Lawan musuhnya itu adinya, iparnya Rudi Hartono gitu. Iparnya. Anak ipar. Jadi Rudi Hartono punya adik perempuan, punya anak tuh. Pemain juga. Ketemu di final tuh waktu junior sama Taufik. Jadi aku melihatnya ingin meyakinkan ini tuh apakah Taufik itu betul-betul pemain luar biasa atau tidak. Jadi saya tidak nonton di lapangan langsung. Saya melihat di belakangnya si mamanya si pemain itu. Nah, waktu berlangsung pertandingan itu, Taufik nggak tahu Kobun nonton. saya nggak tahu ya. Pokoknya saya waktu itu hanya ingin meyakinkan apakah betul-betul Taufik itu pemain luar biasa, karena mamah musuhnya itu bekas pemain juga gitu. Jadi aku nontonnya barengan sama dia gitu. Sama orang tua musuhnya. Sama Opik orang ya. tuanya, tapi dia juga nggak tahu saya gitu. Nah waktu main kekecoh terus tuh si musuhnya si Taufik itu, sampai mamahnya juga geleng-geleng kepala terus, sampai kalah juga mamahnya itu menerima, nggak marahin anaknya, nggak diomelin, nggak diapa-apanya. Nah waktu lihat begitu, waduh betul-betul luar biasa ya, karena dia sebagai pemain salut banget ke si Taufik itu. Jadi waktu kalah juga anaknya juga nggak dikomentarin apa-apa. Jadi aku yakin banget, oh ini betul-betul pemain yang calon pemain hebat gitu. Dan kenyataannya memangnya begitu. Hanya itu mas spirit untuk meyakinkan gitu. Begitu cerita Taufik itu. Aduh, sebenarnya Kobun masih banyak lagi. Nanti kalau ketemu Kobun lagi kita nanya lebih detail. Pasti ada yang kelewat, ada yang kayaknya mungkin pengalaman yang kayak barusan ini yang di Surabaya
ada lagi pengalaman yang lain nanti Banyak part cerita 2. topik itu yang sangat menarik. Topik itu kalau di waktu umur 13, waktu ketemu sama saya umur 10, terus dia latihan 2 tahun, ikut kejuaraan, sampai dia itu jadi juara itu merangkap single putra dia menang kan, terus double menang lagi, terus mix double bisa 3 dia itu waktu itu. Oh, luar biasa. Dalam waktu itu coba aja bayangkan berapa di dalam sehari harus berapa set main itu. Waktu itu setauku poinnya belum rally loh, Ya pindah bola. 15. Pindah bola kan, itu 15. lebih capek. Dia 15. Dalam sehari itu dia final itu bisa ngambil 3 dia itu. Kobun lihat sendiri, nonton Dia lihat sendiri juara lagi semuanya. Wah, luar biasa itu. Wah, Umur 13 itu. Topik itu baru 2 tahun. tuh guys, berarti Luar biasa topik itu. ada yang bisa, bukan berarti wah gila nggak mungkin kan, ada yang ikut 2 pasti 1 ada yang ngalah gitu kan Pak. Ini 3 loh guys, dan poin waktu itu belum rally poin, masih poin pindah bola, dan itu capek banget, belum tentu game dalam 1 jam, apalagi dia 3. Udah main lagi. Udah main lagi. Terus udah main double menang, main lagi. Mix menang lagi. Ada dia ngeluh nggak? Aopiknya ngeluh nggak? Gak pernah ngeluh topik mah. Main senang aja dia mah, enjoy mainnya. Tidak ada beban dia mah. Waktu itu dia nggak ada beban pengen jadi pemain hebat apa, tidak. Dia itu biasa aja, santai aja. Menikmati Hanya segala pukulan dia itu aku pelajari, perhatikan dia latihan sendiri gitu. Terutama backhand. Dia latihan aja di boxnya dilempar, dia pukul sendiri. Oh, koknya dilempar ke atas sendiri Ya. terus Dia mah backhand. nggak ada yang khusus ngelatih gitu. Oh, gitu. Nggak ada yang khusus ngelatih Kayak Kenzi dilatih ya. gimana gitu. Kayak Di Kenzi. stroke gitu nggak ada gitu. Oh, gitu. Nggak ada khusus latihan stroke, drilling gitu nggak ada dia. Main sendiri, main game. Hanya kebetulan aja di situ ketemu aku, jadi waktu itu main juga dia sangat enjoy karena waktu itu koknya bener-bener kok enak banget, section gitu. Koknya tuh udah section. Section dulu bagus banget. Section masih ada kayaknya dulu, Section Gajah Mada tuh. Gajah Mada nggak Yonex. begitu enak ya dipakai. Kalau topik selalu main koknya section terus. Section, Mau ya. berapa slop juga jalan terus. Pernah main ke sini kan Taufik kan? Ya? Main ke Taufik ke sini. Opik main ke sini kapan? Ya, tahun kemarin dia datang ke sini. Ya silaturahmi aja, say hello. Terus main sama aku di sini. Nanti kita lihat Aku videonya juga di sini senang guys. dia bisa datang ke sini lagi, bisa main sama saya. Dan yang paling bahagia itu dia sukses jadi pemain hebat, dan saya merasa mendapatkan kepuasan. Iya, pasti. Tidak salah melihat orang itu. Dan Hanya tidak itu aja salah. kebahagiaan yang didapat sama Tom. Dan tidak salah mendukung atau mensupport orang. Oke, ini ada yang mau lanjut Kok? Mau nanya? Udah? Kok Bun, nanti kalau pas kita ketemu lagi, durasinya kan ini biar nggak terlalu panjang. Pas ketemu lagi, Kok Bun nanti cerita, siapa tahu ada yang kelewat ya Kok Bun. Banyak cerita. Banyak. Oke, di guys. bulu tangkis itu Masih banyak juga yang mau saya banyak tanyain. yang aneh-aneh gitu ya. Banyak tuh rahasia apa aja di bulu tangkis Jawa Barat. Soalnya Kobun dulu pernah punya jabatan di perbulu tangkisan Jawa Barat. Apa aja suka dukanya, kurang lebihnya menjadi atlet Jawa Barat, karena Kobun tahu orangnya. Dan Kobun adalah salah satu orang yang apa ya dibilang owner merek ternama zaman waktu itu. Pasti udah nggak bisa digoreng-goreng lagi deh masalah bulu tangkis di Kobun ini. Untuk selanjutnya nanti kita bikin part 2 Kobun. Oke. Sampai ketemu Sampai ketemu lagi, sampai sehat-sehat jumpa ya lagi. Kobun. Oke. Boleh makan-makan kan? Nanti kapan ya Pap kita datang? Pokoknya nanti part 2-nya jangan lupa. Jadi kita ngobrol sama Kobun ini, nanti abis ini kalian lihat video Kobun lagi main sama Aopik di sini. Ini Gor Kobun Bun, rumah Kobun ini di depan Gor ini. Terus cafe 150 Garden ini di belakang Gor ini. Pokoknya rekomendasi untuk siapapun yang mau olahraga sekalian mau main bulu tangkis juga enak. Ini tinggal jalan ngesot 2 langkah nyampe. Terus tempatnya enak, ada outdoor, ada indoornya. Wah, jarang ada di Bandung nih, di tengah kota.
yang punya cafe outdoor yang seenak punya Kobun ini, di belakang gor tepatnya. Yuk cus yang mau datang ke sini, di alamatnya Kobun, alamat lengkapnya. Ya, Cafe 150 Heeh. Garden and Cafe. Heeh. Ada tuh di Google, udah pasti Ada di keluar. Google, bisa Keluar dilihat. 150. Artis-artis, saya banyak banget ketemu artis-artis selama makan di kafe belakang. Oke, makasih Kobun, Oke, sehat sampai ketemu. selalu, sampai Oke. ketemu. Oke, bye. Jangan kabur.